Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Anahel, selamat datang di podcast Anahel. Perkenalkan, saya Hansa Aulia Maheswari. Dan saya Abiana Jadida, kami host dari jurnalistik Anahel. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat spesial, yaitu pemuka agama yang sangat tersohor. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Asnawi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema pentingnya kejujuran bagi generasi penerus bangsa. Sobat Anahel, tahu nggak sih pentingnya kejujuran dalam kehidupan sekarang? Dalam kehidupan sekarang, kejujuran sangat penting loh untuk mencapai cita-cita. Dengan demikian, kita harus yakin bahwa kejujuran sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, Pak Yai, kita mau bincang-bincang nih tentang pentingnya kejujuran bagi generasi penerus bangsa. Kejujuran adalah satu di antara sifat para nabi. Tanpa ada kejujuran, tidak akan pernah terwujudkan sesuatu yang akan diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Manusia khususnya, baik yang dia percaya dengan adanya Allah atau yang menentang, itu semuanya membutuhkan kejujuran. Karena apa? Jujur akan menyuarakan sesuatu yang hak. Hak adalah yang benar. Sidik, amanah, tabligh, fatona, itu kan sifat para nabi, dan setiap nabi pasti dikasih 4 sifat itu oleh Allah SWT. Yang pertama adalah sidik. Orang yang tidak sidik tidak bisa dijamin yang disampaikan itu pasti benar kalau tidak punya sifat sidik. Nah, kalau sidik, karena beliau jujur, maka semua yang disampaikan pasti benar. Dan ketika yang disampaikan benar, teori ketika itu benar dijalankan siapapun orangnya, maka akan menemui kesuksesan. Siapapun yang menjalankan dengan segala macam perbedaan pola pikir, ya, perbedaan karakter, perbedaan jabatan, itu ketika mengutamakan sifat sidik pasti akan menemui kesuksesan. Karena apa? Dia selalu menyampaikan yang benar. Kalau di dalam kitab namanya hak. Hak itu sesuatu yang sesuai, sesuatu yang terjadi yang sesuai dengan dawuh yang ada. Jadi besok ada kiamat, itu Quran ada itu. Nanti akan ada betul. Nah, ketika kiamat itu datang disesuaikan dengan dawuh yang di Quran, ini namanya hak. Kalau yang disampaikan Al-Quran itu namanya sidik, benar. Saya ngomong, Rasul ngomong besok ada kiamat, ditunggu ada betul. Ketika kiamat terjadi disesuaikan dengan dawuh tadi, betul. Jadi maka setiap sidik itu akan mengutarakan sesuatu yang hak. Jadi untuk orang tahu kebenaran, orang mau mengikuti, itu sidik mutlak dibutuhkan. Walaupun mungkin untuk tahap awal tidak dipercaya. Islam itu membutuhkan kebenaran itu tidak harus seketika bisa diterima. Walaupun mungkin 10 tahun dia baru percaya, tidak masalah. Maka perjuangan Rasulullah tidak pernah gagal, walaupun ada yang masuk Islam setelah Rasulullah wafat, itu ada, dan itu bukan gagal. Nah, Bapak, mengapa sih kejujuran itu sangat penting untuk kita tegakkan dalam sehari-hari? Ya, karena semua orang sebetulnya kepengen jujur. Pembohong itu juga kalau berbicara dengan orang lain, dia mengharap agar orang lain ini jangan sampai menipu pembohong. Dan orang yang suka jual gula, dikasih merek madu, ketika dia beli dia butuh kejujuran. Orang yang sudah menipu sekian puluh tahun itu masih menginginkan kejujuran. Maka kejujuran mutlak dibutuhkan dalam hidup.
Jadi ketika tidak ada kejujuran, bagaimana? Kan bisa kita bayangkan. Ada orang sakit diabetes, terus beli madu, ternyata itu gula yang dikasih merek madu. Apa yang terjadi? Kan lebih cepat mati menurut akal, tapi ya, karena ada yang habis makan gula tidak mati-mati, makan madu 1 sendok mati kan juga ada kan. Tapi menurut akal, ketika yang dikonsumsi itu berlawanan dengan kesehatan yang dimiliki, itu akan mempercepat kematian. Maka orang yang tidak jujur pun dia akan selalu mengharap adanya kejujuran. Ya, orang yang tukang korupsi itu loh ingin kejujuran. Ketika dia di sidang dalam persidangan, kemudian ada yang kurang pas, itu dia akan marah. Kamu tidak jujur kan gitu. Padahal dia korupsi sendiri itu bukan sebuah kejujuran. Tapi ketika di sidang dia mengharap kejujuran. Jadi kejujuran mutlak dibutuhkan. Lalu mengapa Islam sangat menegakkan kejujuran? Nah, karena Islam dari namanya saja itu pasti akan membuahkan kebaikan. Islam kan dari dua, salima dan aslama. Salima artinya selamat. Jadi siapa itu orang Islam? Orang yang orang lain selamat dari gangguan orang itu. Al-muslim man saliman nas min su'ihi. Orang muslim adalah orang yang orang lain selamat dari perbuatan jelek orang itu baru orang Islam. Atau aslama. Aslama artinya aslama yuslimu islaman, orang yang berserah diri. Orang yang siap menyerahkan semua urusannya kepada Allah, itu namanya orang Islam. Dia diatur suruh sholat iya, suruh puasa iya, suruh ini oke, dilarang ini tidak berani, ya, dilarang makan ini walaupun nafsunya ingin, tapi karena Islam melarang dia tinggal. Walaupun di saat itu dia belum tahu kenapa dilarang, ada bahaya apa di situ, dia belum tahu. Tapi dengan jiwa menyerahkan diri terhadap hukum Allah, maka itulah orang Islam. Bagaimana bisa Islam tercapai dengan baik kalau tidak ada kejujuran? Maka Islam semua itu berjalan dengan kejujuran. Tidak ada Islam yang tidak jujur. Ya, kalau orang Islam tidak jujur banyak, tapi Islam selalu mengutamakan kejujuran. Nah, baik Bapak. Tadi kan sikap kejujuran yang berhubungan dengan Islam. Lalu dalam Islam itu boleh tidak Pak kalau kita berbohong demi kebaikan? Berbohong untuk kebaikan itu boleh-boleh saja, asal maksud yang dituju ini sesuatu yang baik dan tidak bisa terwujud kecuali lewat bohong. Itu pun masih diarahkan dengan cara apa ya istilahnya? Kalau di bahasa Arab namanya tauriyah, diselimurkan. Ya, contoh ya, ada orang dikejar mau dibunuh orang lewat di depan saya. Ono apa kan kok blayu-blayu kaya wedi lo digoleki tiyang badhe dipateni, Pak. Delik di rumah ini kosong. Tak lama yang mengejar datang. Tapi sampean setelah berdiri di sini mundur 1 langkah atau ke samping 1 langkah. Terus ada orang tanya, "Pak, apa tadi sampean melihat ada orang lewat sini? Ciri-cirinya begini. Oh, enggak Mas, saya enggak melihat siapa-siapa. Semenjak saya di sini, saya enggak melihat siapa-siapa." Sampai sumpah pun boleh. Demi Allah, semenjak saya di sini tidak melihat orang lewat di sini. Karena setelah pindah 1 meter atau 1 langkah, kan betul sampai ketika dipindah di sini tidak melihat siapa-siapa. Melihatnya kan ketika di sini. Itu bohong kan? Tapi bohong yang tauriyah. Dengan tauriyah karena memang sebetulnya dia tidak bohong, karena bicaranya semenjak saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang lewat sini. Itu artinya apa? Masih diupayakan tidak bohong 100%. Karena ada tauriyah itu. Dan dia memang betul-betul ketika berdiri di tempat yang dia berdiri sekarang, itu tidak melihat siapa-siapa.
Oh iya Bapak, kalau misalnya seperti ini, saya dan teman-teman saya janjian sekitar pukul 4 sore. Ketika saya sudah sampai, teman saya ngechat saya kalau dia sedang dalam perjalanan. Ternyata teman saya itu masih belum mandi. Apakah hal seperti itu diperbolehkan? Lalu bagaimana cara kita menanggapi teman yang seperti itu? Ya begini, itu namanya tidak jujur memang. Karena masih tidur kok berkata tinggal 10 menit ya. Tinggal 10 menit. Saya itu juga pernah itu mendatangkan Habib Umar Muthohar. Tapi beliau itu memang terkenal suka humor, suka suka ngerjain orang lah. Itu acara pengajian di sini. Bib, sudah sampai mana? 5 menit lagi. 5 menit lagi itu baru keluar dari rumah, Semarang sana. Jadi acaranya di sini sore. Itu beliau hadir di tempat pengajian 4:30 sore. Akhirnya beliau hanya mengisi kurang lebih 20 menit lah. Itu jangan dianggap oh ini Habib Yai kok bohong. Enggak, karena beliau suka humor. Jadi jangan dianggap itu langsung berarti bohong. Enggak. Maka ketika orang itu ngomong seperti itu kalau sesuatunya enggak begitu serius amat lah. Menunggu saja, tujuannya hanya mau ketemu atau mau pergi kemana, tidak sesuatu yang penting. Jadi tidak bisa langsung dihukumi bohong atau gimana. Nah, masih membutuhkan penilaian-penilaian yang lain. Tujuannya apa, ketika itu acaranya seperti apa ya. Kan biasa ada orang yang hanya ingin ketemu canda, ketemu yang sifatnya betul-betul penting atau yang lainnya. Kalau sifatnya betul-betul penting, ketika ada waktu selisih kemudian timbul kerugian seandainya, padahal kalau kamu tadi tepat datang waktu, saya dapat untung 100 juta loh untuk mandinya itu seandainya, itu bisa dikatakan bohong yang besar nilai dosanya, ada kerugian yang sebesar itu. Atau seandainya kamu tadi tepat waktu, maka guru kita akan bersama-sama kita dan akan diajak ke gurunya lagi yang nanti akan dikasih tausiah-tausiah yang sangat penting. Ternyata karena menunggu kamu, akhirnya bapak guru kita tidak mau mengikuti, menunggu, akhirnya beliau pergi dan kita kehilangan banyak tausiah-tausiah yang penting. Pokoknya masih melihat permasalahannya apa, terus dalam rangkanya itu seperti apa. Ketika orang itu ngomong dalam rangkanya sebatas omongan yang tidak punya nilai, terus bercanda, itu juga mempengaruhi tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan ya. Tapi untuk secara umum berbicara tidak sesuai kenyataan, kalau untuk tujuan yang baik dan tujuan itu tidak bisa tercapai kecuali harus bohong, maka bohong itu tidak dianggap sebuah kesalahan ya. Tapi ketika sesuatu yang mau dicapai itu bisa dijalankan dengan bohong dan tidak, maka tetap dosa bohong itu. Dan kenapa harus bohong padahal dijalankan dengan tidak bohong pun tercapai. Baik, lalu mengapa sih Pak generasi penerus bangsa itu harus memiliki sikap jujur? Ya, itu sebetulnya bukan hanya penerus bangsa, siapa saja yang namanya generasi orang tua, generasi taruhlah yang paling kecil apa kalau kita masih belajar, apa kira-kira kepala kelas ya, generasi kepala kelas, generasi OSIS ya. Itu kalau tidak jujur juga bisa dibayangkan akan kerugian-kerugian yang banyak, akan punya pengaruh pada kejelekan yang timbul. Itu juga timbulnya dari ketidakjujuran seseorang. Jadi jujur itu memang ya gimana ya, sesuatu yang harus ada. Maka kita bisa membayangkan di negara kafir yang jujur, yang orangnya mengutamakan kejujuran, dengan di negara Islam yang masih banyak pribadi-pribadi yang tidak jujur, itu nyaman di mana kita tinggal?
Jujur. Nah, katanya loh kita berada di Jepang dengan di Indonesia itu masih nyaman di Jepang katanya, karena masih menjunjung nilai-nilai kejujuran. Ya, kalau di Indonesia contoh ini Bang Jo, di Jepang tuh malam jam 2 sekalipun ketika lampu merah ditunggu walaupun tidak ada motor lewat, tidak ada mobil lewat. Kalau di Indonesia kan kalau jam 1 dengan jam 9 kan beda hukumnya. Ya. Kalau jam 9 karena rame, 9 malam, jam 1 sepi, maka hukumnya akan menjadi beda. Apalagi kebanyakan di Indonesia, bahkan saya pernah diajak sama polisi juga menjalankan seperti itu, sehingga saya juga sedikit banyak terpengaruh dengan perbuatan Pak Polisi itu. Ya, kalau yang dikasihkan pengertian kepada orang banyak, lampu trafik itu kan kalau hijau berjalan, kalau merah berhenti, kalau kuning hati-hati siap berhenti gitu kan. Nah, sekarang kan enggak, hijau berjalan, merah berhenti, kuning cepet-cepet selak merah. Nah ini kan sebuah kesalahan kan. Dan saya pernah sama Pak Polisi jadi supirnya itu ketika kuning juga dikeraskan itu, dicepetkan, oh berarti sama dengan saya gitu kan. Nah, karena kuning itu artinya harus pelan-pelan berhenti, tapi kita enggak, kuning itu cepat-cepat selak merah kan gitu. Nah, itu cara pandang yang berbeda. Maka kalau itu sudah dijalankan, artinya orang akan berani merah tetap berjalan asal dilihat aman kan gitu, karena kuning itu dianggap aman. Itu bisa kita buktikan. Jadi jujur itu memang segala-galanya, dan di dalam urusan apa saja kalau tidak ada kejujuran di situ ya sudah akan banyak orang yang dirugikan ya, jual bata untuk bangunan, maka bangunan bisa runtuh sebelum waktunya runtuh ya. Ukuran besi yang dikurangi, kekuatan bahan baku dari besi itu sendiri, maka bangunan akan terjadi kerusakan-kerusakan sebelum waktunya. Itu diawali dari ketidakjujuran. Jadi memang kejujuran itu sangat penting untuk kehidupan sekarang ya Bapak. Ya, karena luar biasa sekali sikap jujur itu. Tapi sangat disayangkan masih banyak sekali orang yang takut untuk berbuat jujur, masih berbuat bohong seperti itu. Ya, sebetulnya enggak takut sih. Takut berbuat jujur itu enggak ada sebetulnya. Tapi menganggap ada yang akan rugi ketika dia jujur, sehingga dia berani tidak jujur. Kalau takut jujur ya tidak ada saya kira. Tapi bukan istilahnya takut jujur, tapi dia merasa ada kerugian yang didapat ketika jujur. Sampai menjadi pembicaraan orang banyak. Orang disuruh jujur, wong tidak jujur saja cari nafkah sulit kok, apalagi jujur kan gitu. Atau yang sering cari yang haram saja sulit kok, apalagi yang halal. Padahal tidak seperti itu. Orang jujur akan dimudahkan Allah walaupun menunggu waktu. Mungkin karena dalam waktu Allah masih mau melihat sampai berapa orang ini untuk menjaga kejujuran, tidak dikasih rezeki sampai 1 minggu. Ini baru pengetesan dari Allah. Orang ini mau menjadi orang yang jujur dites sampai 1 minggu. Dia tidak berhasil karena menjaga kejujuran. Wah, akhirnya sini tidak kuat. Wah ini kalau gini terus saya tidak bisa makan. Akhirnya menipu. Padahal itu sebetulnya baru taraf Allah mengetes. Kalau itu berhasil, wah luar biasa. Karena dalam urusan apapun orang lain itu niteni. Niteni itu apa? Bahasa Indonesianya niteni itu apa? Mengingat-ingat. Niteni. Wah saya itu setiap beli madu di situ, itu luar biasa memang. Dari rasanya, dari faedahnya, itu memang beda dari sana-sana. Mungkin dalam 1 bulan, karena orang ini belum tahu, tidak tertarik. Begitu terus dia selalu menjaga madu yang murni terus. Begitu tahu, maka akan
ada waktu-waktu yang panjang yang akan selalu menggiring orang itu ke situ, bahkan orang ini akan promosi kepada orang-orang lain, ya, itu karena menjaga apa? Kejujuran itu. Jadi Rasulullah itu tidak punya rasa apa ya, tidak punya rasa bosan menyampaikan sesuatu yang benar, yang hak, dan membutuhkan waktu lama. Coba bayangkan, Rasulullah itu sebelum diangkat jadi Rasul pernah mendapat gelar apa? Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Jujur. Orang yang paling dipercaya. Itu dia dipegang beliau jabatan itu sampai 15 tahun. Bayangkan, 15 tahun itu bukan waktu yang pendek kan? 15 tahun dijaga oleh Rasulullah itu Al-Amin. Jadi pangkat Al-Amin ini terus dijaga Rasulullah. Begitu diangkat menjadi Rasul, apa yang terjadi? Perubahan, kalau perubahan total itu 100% apa 1000%? Kalau ada 1000% itu 1000% Rasulullah menghadapi orang-orang Mekah. Jadi dari yang Al-Amin, julukan diganti Al-Majnun, orang gila. Bayangkan, apa ketika Rasulullah dikasih julukan manusia gila terus beliau berhenti? Enggak, terus ditanamkan kejujuran, terus dimusuhi, diludahi, dipukul, dilempar batu, dilempar kotoran onta, tapi tidak pernah Rasulullah surut. Terus yang dikedepankan adalah kejujuran, sidik. Terus nanti orang kan akan niteni, loh ternyata memang Muhammad ini benar kok, tidak salah. Bisa dibayangkan Rasulullah dari jadi Rasul sampai hijrah itu kan kurang lebih 11 tahun, ya. Itu di Mekah belum dapat pengikut yang banyak, baru siapa? Baru sahabat Abu Bakar, Siti Khadijah, Sayyidina Ali, ya. Baru beberapa gelintir saja. Itu Rasulullah sudah membutuhkan waktu berapa? Kurang lebih 11 tahun. Karena Rasulullah hijrah kurang lebih di usia 52. Artinya di Mekah mempertahankan kejujuran beliau walaupun dengan cap pembohong, tukang sihir, ya, terus orang gila itu sudah pol-polan itu. Julukan gila, bayangkan, itu sudah pol, tapi Rasulullah tetap mengutarakan kejujuran, terus dijaga kejujuran karena manusia nanti akan niteni. Sampai begitu Rasulullah hijrah di Madinah, ini Mekah masih memburu Rasulullah, membuli Rasulullah. Bagaimana orang-orang yang datang di Madinah dikasih berita bahwa orang itu orang gila, gini, terus dimusuhi. Tapi apa yang terjadi? Setelah Rasulullah di Madinah, orang Mekah itu ternyata hatinya mulai gerak. Ternyata setelah Muhammad di Madinah tuh kok tidak ada orang baik di sini. Adanya hanya saling membunuh, saling menyalahkan, tidak mau tanggung jawab. Artinya mereka kangen kan dengan sikap jujurnya Rasulullah. Oh, kalau begitu Muhammad itu benar sebetulnya. Kenapa kita harus benci sama Muhammad? Padahal dia tidak pernah bohong, sidik kan? Dia tidak pernah menipu, tidak pernah merugikan orang. Maka ketika Fathu Makkah itu direbutnya Mekah oleh Rasulullah dan para sahabat. Apa yang terjadi? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Rasulullah begitu datang ke Mekah, orang Mekah ini hatinya sudah mulai ada nik-nik baik. Karena apa? Rindu dengan kebaikan. Jiwa manusia itu secara naluri seneng baik, tidak ada yang seneng jelek, tidak ada yang seneng jahat, seneng jujur, tidak ada yang seneng orang bohong. Begitu Rasulullah sampai perbatasan Mekah, langsung diumumkan, yang masuk masjid aman, tidak ada dibunuh. Yang masuk masjid aman, tidak ada dibunuh. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan ini diistimewakan oleh Rasulullah. Kenapa Abu Sufyan diistimewakan? Sehingga rumahnya disamakan dengan masjid.
Yang mau masuk rumah Abu Sufyan tidak dibunuh. Kenapa? Ada target besar. Abu Sufyan itu sudah menjadi mertua Rasulullah tapi belum masuk Islam. Jadi putrinya itu dinikah Rasulullah tapi Abu Sufyan belum masuk Islam. Dia merasa tersanjung, dihormati ketika Rasulullah mengatakan yang masuk rumah Abu Sufyan jangan dibunuh. Oh, istimewa saya ternyata di mata Muhammad. Rumah saya disamakan dengan masjid. Di situ Abu Sufyan mulai tergerak dan akhirnya masuk Islam. Apa yang terjadi? Rasulullah masuk ke masjid, orang kafir sudah di masjid semua. Kecuali yang memang hatinya sudah beku sama sekali, ya. Itu ada beberapa ribu orang di masjid itu. Rasulullah masuk, semua merunduk. Langsung Rasulullah khutbah, wahai semua saudara-saudaraku di Makkah, kira-kira hari ini apa yang ada di benak kalian? Rasulullah tidak terus serta-merta yang kemarin meludahi Rasulullah terus kemudian ditempilingi di tempat, enggak. Rasulullah tidak akan pernah menjadikan orang kafir menjadi Islam dengan paksaan, enggak, dengan kekerasan, enggak, ya. Hei orang-orang Makkah, saudara-saudara saya di Makkah, saat ini kira-kira apa yang ada di dalam benak kalian? Apa yang diucapkan orang Makkah? Sesuatu yang dilihat sekian tahun dari Rasulullah. Muhammad, kita semua yakin bahwa kamu pasti akan memaafkan kita. Bayangkan seandainya saya tak cari yang kemarin ngidoni saya mana, tak tempilingi cangkemnya sampai petot. Ini kamu, mumpung saya menang kok. Ya? Tidak ada dendam dari Rasulullah. Muhammad, kita semua yakin bahwa di hati kita saat ini adalah punya anggapan bahwa kamu pasti akan mengampuni kita semua. Betul. Dan itu terus disuruh pulang sama Rasulullah. Enggak, kamu Islam enggak? Kalau enggak tak bunuh, enggak. Sudah aman, pulang semua. Sampai rumah mikir. Ketemu istrinya, lah dapur nek rano Muhammad katanya mau dicincang. Ada Muhammad merunduk sampai apa? Batuknya nempel tanah. Di mana kamu katanya lelaki? Muhammad datang merunduk sampai seperti itu, memalukan. Terus mikir, sebetulnya Muhammad itu benar kok. Kenapa sih kita musuhi? Salahnya di mana? Tidak ada orang mampu mengutarakan kesalahan Rasulullah. Karena memang Rasulullah satu kali pun tidak pernah salah. Apa di antaranya? Sifat sidik, kejujuran. Jadi ternyata orang kafir sekalipun itu niteni. Sekian puluh tahun itu ternyata membici, menilai. Maka orang yang mengutamakan sifat jujur itu akan dapat penilaian. Walaupun di saat itu mungkin masih dibenci, silakan. Sampai jadi mantu, walaupun mertua menganggap kamu itu menantu yang jahat, yang gini, silahkan. Tetap jaga kejujuran. Ini mertua 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Selama masih manusia, beliau akan tahu dengan niteni itu. Selama masih manusia loh. Kecuali kalau sudah berubah hewan kan, tidak bisa berpikir. Maka orang Mekah semua masuk Islam, hanya berapa gelintir yang masuk, yang tidak masuk Islam. Idza jaa nasrul fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu artinya berbondong-bondong memeluk, dan itu keluar dari sini, dari hati yang paling dalam. Tidak karena mau dibunuh sahabat Umar, enggak. Sahabat Umar dilarang sama Rasulullah untuk marah. Semua sahabat dilarang untuk mengacungkan pedang. Jadi memang semua keluar dari hati nurani orang Mekah untuk mencintai Rasulullah dan masuk Islam. Karena apa? Di antaranya faktor kejujuran. Masya Allah, semoga kita semua dapat meladani sikap jujur Nabi Muhammad. Amin. Nah, Bapak Yai, bagaimana cara kita untuk menanamkan sikap jujur pada diri kita? Dalam sikap apapun itu yang paling kuat untuk
mewujudkannya diawali dari watak ya. Orang itu kalau sudah wataknya jujur, ngaji sedikit-sedikit langsung menjadi orang jujur. Karena nalurinya memang seperti itu. Watak itu ada watak itu. Maka kata orang banyak, sesuatu yang tidak bisa disembuhkan itu watak. Tapi watak bisa dialihkan. Ya, sahabat Umar itu punya sifat jujur. Sahabat Abu Bakar punya sifat jujur. Tapi sahabat Umar punya watak keras. Tidak akan orang mampu menghilangkan watak sahabat Umar. Keras tetap keras. Tapi dialihkan bisa. Sebelum sahabat Umar itu masuk Islam, beliau keras. Siapa yang mengatakan dirinya Islam, ketahuan sama sahabat Umar langsung tebas leher. Termasuk adiknya perempuan sempat ditempiling sampai wajahnya berdarah. Itu kekerasan yang luar biasa. Tidak ada yang mampu merubah watak sahabat Umar, termasuk Rasulullah. Tidak mampu merubah watak Umar. Tapi Rasulullah mampu mengalihkan. Biar watak yang keras biar tetap. Tapi setelah masuk Islam, siapa yang dikerasi? Orang kafir. Yang berani ganggu Muhammad, dan saya tahu harus putus lehernya. Ini Umar. Jadi tidak ada orang mampu menghilangkan watak. Ya, tidak ada. Orang yang wataknya penipu juga akan menipu terus. Kalau ada orang suka menipu, masukkan dalam politik, kasih nasihat yang benar, ajarkan kebenaran, ajarkan kejujuran, maka dia akan menjadi penipu ulung tapi terhadap musuh. Itu penting. Orang politik tidak punya watak-watak penipu ya sulit. Ya. Karena politik itu artinya sekarang sudah berubah menjadi penipu. Politik itu menipu. Karena sering banyaknya politikus yang menipu. Padahal politik artinya kan bukan menipu kan. Wah, aku rugi 5 juta dipolitiki Zaid. Dipolitiki Zaid artinya ditipu. Karena sering banyaknya politikus yang menipu, akhirnya politik diartikan penipuan. Padahal di dalam politik itu juga membutuhkan watak-watak penipu. Tapi jangan untuk kejelekan. Bagaimana Khalid bin Walid yang ahli tipu muslihat dalam perang. Sampai Rasulullah kedederan ketika menghadapi Khalid bin Walid. Perang apa itu? Perang Uhud kan? Ini karena puandainya Khalid bin Walid menipu. Jadi ketika Khalid bin Walid dengan tentaranya merangsek ke arah pasukan Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah menerapkan 40 ahli pemanah di gunung sebelahnya Gunung Uhud. Gunungnya tidak begitu tinggi. Itu 40 orang. Kita bisa bayangkan satu orang bawa panah 100 saja. Karena jitu semua itu penembak jitu, jas pasti dapat, jas pasti dapat. Itu baru berapa waktu? Kalau sekarang dihitung menit, itu Khalid bin Walid sudah merasakan, kok tentara saya tiba-tiba tinggal sedikit. Wah, ini, wah, mati ini kurang ajar Muhammad. Teorinya luar biasa ini Muhammad. Ditipu sama Khalid bin Walid. Pasukan ditarik mundur sampai ke belakang Uhud. Dikiranya sahabat yang dipasang sebagai penimba situ 40 orang ini dikiranya sudah menang. Padahal Rasulullah sudah mengantisipasi, bahasa orang sekarang Pak ya, punya feeling ya. Kalau dulu ini orang cerdik. Nanti sebelum saya suruh turun, menang atau kalah jangan turun 40 penembak situ. Karena Khalid bin Walid memutar, dikiranya sudah selesai perang ini. Lawang sudah jelas menang kok tidak boleh turun, gimana? Turun semua, tinggal satu pimpinannya toh. Karena mengikuti sabda baginda, menang atau kalah jangan turun sebelum diperintah Rasul. Inisiatif untuk turun itu keinginan sahabat sendiri, 39 sahabat itu. Ternyata betul Khalid bin Walid melingkari Gunung Uhud dari belakang masuk ke medan, langsung tempat yang tinggal satu orang
dinaiki tentaranya Khalid bin Walid, sekarang tentara Rasulullah yang berada di bawah. Ya kocar kacir Pak. Itu sebetulnya ada hikmah besar. Allah hanya ingin menunjukkan bahwa siapa saja yang berani tidak ikut aturan Rasulullah pasti akan mengalami kerugian yang besar. Jadi ada perang kalah yang dimana Rasulullah langsung ikut memimpin, itu perang apa? Maka mulai dari itu sahabat tidak ada yang berani melawan atau mengingkari atau tidak mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah. Ada pasti itu tidak akan ketika tidak mengikuti Rasulullah ada kerugian besar. Itu hikmah yang ingin disampaikan oleh Allah, bukan sebatas menang kalah, tapi setelah itu semua sahabat menjunjung tinggi apa yang disabdakan Rasulullah pasti benar. Itu jadi kejujuran itu akan terbaca. Nah, apa nih pesan dan harapan Bapak untuk generasi muda saat ini? Ini ya, dalam urusan apa saja, orang mau ikhlas, orang mau sabar, orang mau jujur, orang mau tawakal, orang mau apa saja, sifat hati ini, orang mau tawadhu, ya, orang mau tekun dalam urusan ibadah, orang mau apa saja, sering baca, ya, terus dimasukkan dalam hati, terus diamalkan, disampaikan pada orang lain. Lah ketika sudah sampai pada disampaikan orang lain, orang itu pasti akan mendapat. Kita kepengen ikhlas, sering baca ikhlas itu apa? Baca sejarah-sejarah orang ikhlas, ya, terus mulai diamalkan. Ketika ketemu siapa saja, bicarakan tentang ikhlas, maka orang itu baru akan mendapat ikhlas. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan menyadarkan orang lain tapi dia sendiri tidak sadar. Tidak ada itu. Maka ilmu akan bisa didapat yang ketika orang lain mengatakan sak kelas kowe kok kepengen untuk ilmu ngono, boleh iso piye. Kan orang tuh ada yang ngilani, pokoknya aku tidak bakal anut kowe, selawase ra bakal anut kowe. Itu kan akal kan. Tapi Allah kan lain. Di mana akal tidak masuk, Allah mampu membikin kan. Nah, kalau sesuatunya itu baik ya, ikhlas, khusyuk, tawadhu, sabar, ya, yakin, tawakal dan sebagainya. Sering baca, sering dengarkan cerita-cerita orang ikhlas, khusyuk dan seterusnya, terus mulai diamalkan, terus sampaikan pada orang lain. Ketika sudah sampaikan pada orang lain, inilah pasti Allah akan memberi, karena resepnya man alima wa amila wa allama allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang tahu, diamalkan, disampaikan pada yang lain, maka Allah akan memberi orang itu ilmu-ilmu lain yang dia tidak sempat belajar. Nah, ketika sudah jadi ilmu, pasti akan wujud amal. Karena ilmu itu beda dengan pengalaman. Kalau pengalaman itu masuknya di otak, kalau ilmu masuknya di hati. Ketika ilmu itu baru di otak, tidak akan pernah wujud amal. Ya, seorang istri karena suaminya kiai, kan dia pengalaman, sering mendengarkan ceramahnya suaminya, tapi di otak dia tetap masih terkadang kurang hormat terhadap suaminya, karena baru di otak ilmunya, belum di hati. Terkadang orang yang tidak suami, tidak istrinya ulama, kiai, tapi dia memasukkan ilmu yang diajarkan oleh kiai di dalam hatinya. Dia di rumah itu loh, punya suami tukang jual pentol bakso, itu dihormati sampai mau tidur itu dicucikan kakinya, ya. Dia justru yang bukan istri kiai mengamalkan ilmu yang disampaikan kiai, sementara istrinya kiai tidak mengamalkan. Apa sebabnya? Yang tidak mengamalkan ilmunya mandek di otak,
Oh, aku wis bojone kiai kok leren nglakoni lah apa. Terkadang seperti itu kan. Maka banyak orang-orang yang kehilangan barokahnya para wali itu justru nomor 1 adalah istri, nomor 2 anak. Sementara orang lain menghormati wali itu setiap sabdanya dimasukkan dalam hati, justru dia yang mendapat barokah mengalahkan istri dari wali itu sendiri. Kan? Karena apa? Yang bukan istri wali ilmunya masuk di dalam hati. Ketika ilmu sudah masuk dalam hati maka akan wujud amal. Yang istrinya wali ilmunya hanya disimpan di otak, dan ketika ilmu berada di otak itu namanya baru pengalaman. Pengalaman tidak akan mewujudkan amal. Maka tidak usah kaget kalau ada orang cerdas tapi sering bohong, karena dia belum punya ilmu tapi baru pengalaman ilmu. Paham ya? Jadi sifat sidik itu bagaimana cara meraih? Sering baca-baca tentang sifat sidik, sering mendengarkan cerita-cerita orang sidik, cerita para nabi, cerita. Kalau perempuan yang ahli sidik kita baca siapa itu Dewi Masito, siapa itu Dewi Maryam, siapa itu Dewi Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah. Ya, ini kalau seorang perempuan ingin mendapatkan sifat-sifat yang istimewa, sering baca cerita-cerita beliau, ya, terus diamalkan. Setelah diamalkan dan tahu, sampaikan pada yang lain. Yang paling sulit adalah sampaikan pada yang lain. Ketika sudah sampaikan pada yang lain, itu Allah akan mengasihi. Orang yang peduli menerangkan tentang ikhlas, dia sendiri akan diberi ikhlas oleh Allah. Dan menjalankan sudah tentunya. Sebelum menyampaikan kan tadi apa? Sudah dijalankan kan? Nah, itu cara bagaimana kita bisa mendapatkan sifat sidik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya mengenai pentingnya kejujuran bagi generasi penerus bangsa. Semoga Pak Yai selalu diberikan kesehatan Amin, amin. dan keberkahan dalam menjalankan Ya. kehidupan. Beserta keluarga. Ya. Ya. Dan terima kasih Pak Yai atas Ya. kesediaannya untuk podcast bersama kami. Oke. Nah, Sobat Anahel, itu tadi podcast spesial kita bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Asnawi mengenai pentingnya kejujuran bagi generasi penerus bangsa. Semoga kita sebagai generasi muda dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tambahan sedikit ya. Ya. Tadi yang mengenai Khalid bin Walid. Apa yang menyebabkan Khalid bin Walid masuk Islam? Kekaguman Khalid bin Walid tentang kecerdasan baginda Nabi dalam teori perang. Jadi Khalid bin Walid itu masuk Islam bukan karena apa-apa. Kalau tadi teori Muhammad tidak saya curi, saya pasti kalah. Tapi karena kecerdasan Muhammad dalam mengatur strategi perang, sehingga tak ambil teori itu dan saya mengalami kemenangan. Itu sebetulnya bukan Khalid yang hebat, tapi Muhammad. Itu di rumah dipikir terus sama Khalid bin Walid. Dan dari situlah beliau masuk Islam. Dan setelah beliau masuk Islam, semua teori dari Rasulullah dijalankan. Dia harus menebus bagaimana saya pernah membunuh tentara Muhammad dan saya juga harus membunuh orang kafir sebanyak-banyaknya sebagai perjuangan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Khalid bin Walid. Jadi itulah yang dinamakan Satria. Satria itu tidak malu untuk mengakui kehebatan musuh. Itu namanya kesatria. Ya, jadi Khalid bin Walid masuk Islam karena kagum terhadap apa? Kehebatan Rasulullah. Jadi sebetulnya Khalid bin Walid menang bukan karena Khalid bin Walid, karena beliau pandai mencuri teori baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencuri yang model itu boleh. Ya, maka peperangan adalah tipuan. Jadi maka dari Indonesia mencuri teori orang Jepang, mencuri teori orang Belanda mencuri teori orang Islam.
ya. Dan setelah itu orang harus tahu semua adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Londo, Jepang, siapa saja heran kepada Indonesia sebetulnya karena murni pertolongan Allah. Negara yang di saat itu belum punya senjata yang macam-macam tapi mampu mengalahkan, mengusir Jepang, Belanda di saat itu pula. Terima kasih.